kita mau tetap sembah Tuhan, kita akan tetap tinggikan Dia. Kasih Tuhan tak terbatas atas hidup kita. Kalau Dia telah mati di kayu salib dan bangkit menang untuk kita, itu hal yang luar biasa bagi kita. Kita lihat kasih-Nya atas hidup kita. Kita akan menaikkan pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Bukti kasih-Mu, Terima kasih Tuhan. Kau menderita ketika Kasih Yesus. dengan darah-Mu Kau selamatkanku,
Kau telah menghentikan kehidupan kami, Kau telah menebus kami sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih karunia dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah Engkau siapkan setiap hati, pikiran kami, bahkan pendengaran kami, sehingga apa yang kami dengar melalui firman-Mu boleh menegur kami, boleh menguatkan kami, bahkan boleh Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau tolong, Tuhan Engkau yang terus memakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan, sehingga hamba-Mu terus menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita. Bapak Ibu sehat semua, diberkati Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Seperti saya pada pagi hari, kalau boleh ada di depan Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Satu perjalanan yang cukup melelahkan Bapak Ibu ya. Saya baru pulang dari Bogor dan padat sekali di tol. Ya, itu semua kebaikan Tuhan ya. Bapak Ibu dan saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan mengenai ada waktunya. Kita buka dalam Yosua 5 ayat 11 sampai dengan 12. Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini akan dibacakan dalam Yosua 5 ayat 11 sampai dengan 12. Silakan. Yosua 5 ayat 11 sampai dengan 12. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang sangat dikasih Tuhan, saya tergerak untuk menyampaikan hal ini ketika saya membaca secara keseluruhan dari pasal 5 ini tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan ada satu peristiwa yang cukup tragis memang, tetapi tetap di dalam peristiwa yang tragis itu kebaikan Tuhan nyatakan, yaitu penolakan Tuhan atas permintaan Musa. Musa minta kepada Tuhan untuk Tuhan izinkan masuk di dalam tanah yang dijanjikan Tuhan. Musa hanya mendengar bahwa tanah itu adalah tanah yang berlimpah susu madu, tanah yang sangat baik, tetapi Tuhan tolak. Dan itu membuat Musa, Bapak Ibu, harus memiliki kebesaran jiwa. Dan Tuhan katakan cukup, jangan bicarakan itu lagi. Engkau gak boleh masuk sana. Dan kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk memberkati Yosua sebagai penggantinya. Dan itulah kebesaran jiwa dari Musa. Bayangkan 40 tahun lamanya Musa memimpin bangsa itu untuk menuju kepada tanah yang dijanjikan Tuhan. Tapi Musa tidak masuk. Dan ini kemudian bangsa itu masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan bukan dengan ringan, bukan dengan lancar, tapi penuh dengan peperangan di situ. Harus menghadapi bangsa-bangsa yang diam di negeri itu. Ketika Yosua memimpin bangsa itu masuk di tanah ini, Bapak Ibu, dihadapkan pada keadaan berhentilah mana. Jadi mana roti bundar yang rasanya manis, yang hanya mereka dapatkan pada pagi harinya, mereka dapatkan pada pagi hari. Setelah itu lenyap, mereka harus mengumpulkan tepat seperti yang Tuhan mau. Ya, kalau ada orang yang mengumpulkan lebih banyak, maka menjadi busuk. 40
tahun lamanya Tuhan menyatakan mujizat ini, Bapak. Tapi kita lihat di sini, berhenti. Lalu pada hari sudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertigandum pada hari itu juga. Jadi mereka kemudian membuat roti dari mana? Dari gandum yang dihasilkan dari mana? Dari mengolah tanah yang baik, tanah yang berlimpah susu madu itu kemudian mereka olah. Dari situlah kemudian mereka tidak menjumpai lagi mana yang sudah Tuhan curahkan. 40 tahun lamanya Tuhan berikan setiap pagi, kecuali pada hari yang ke-7 Tuhan tidak memberikan. Tapi pada hari yang ke-6 mereka mengumpulkan 2 kali lipat. Kalau hari-hari selanjutnya, hari-hari yang lain mereka mengumpulkan lebih dari yang Tuhan tentukan, maka menjadi musuh. Tapi pada hari yang ke-6 justru Tuhan perintahkan kumpulkan mana itu 2 kali lipat untuk persiapan hari yang ke-7 dan tidak menjadi musuh. Luar biasa Bapak Ibu. Pemeliharaan Tuhan ini selama 40 tahun lamanya membuat orang-orang pada saat itu adalah orang-orang yang menolak pemeliharaan Tuhan. Kita buka dalam Bilangan 21 ayat yang ke-5. Bilangan 21 ayat yang ke-5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan handal ini kami telah muak." Jangan pernah coba melawan Tuhan. Jangan pernah menghina pemeliharaan Tuhan. Jangan pernah mengatakan bahwa berkat Tuhan itu mungkin bagi kita tidak puas gitu ya. Kok segini ya? Jangan pernah. Ya, saya mencoba melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkatakan cukup ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jangan dikira saya itu materi sama sekali. Apa yang saya dapatkan saya kembalikan untuk pelayanan Tuhan. Ini orang-orang 40 tahun lamanya ya, dipelihara oleh Tuhan dengan mujizat yang begitu hebat. Dan dia katakan makanan ini muak, makanan ini hambar. Dan akibatnya ayat 4 sampai dengan seterusnya, mereka yang mengatakan hal itu membuat murka Tuhan dan mereka binasa karena dipatok oleh ular. Begitu banyaknya orang mati karena dipatok oleh ular, kemudian sampai Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membangun satu tiang yang disebut sebagai tiang ular tembaga. Siapa yang dipatok kemudian memandang tiang itu sembuh. Nehustan namanya. Pelajaran yang begitu indah, pemeliharaan Tuhan ini ditolak. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami hal ini Bapak Ibu. Kok saya gini-gini aja ya? Kok saya dipelihara Tuhan kok nggak seperti mereka? Jangan pernah mengalihkan pandangan mata kita kepada orang lain. Ya. Saya dulu melayani Tuhan tidak punya sepeda motor Bapak Ibu. Bayangkan di Bogor, bukan di Cilacap. Maksud saya Bogor itu tiap hari hujan. Dan waktu itu angkot itu sangat sedikit di tempat kami. Saya harus mencari angkot, itu harus jalan jauh, baru ketemu angkot kemudian saya dapat sepeda motor pun sepeda motor bodol, karena itu yang saya mampu. Tidak ada ukuran bensinnya itu. Kadang lupa atau sudah narik ini sama istri saya, itu kan romantis kan dia kan kalau saya boleh kan jalannya kan. Begitu dah enak naik itu ya bensinnya habis mati ya. Untung sampai ketemu
seperti sekarang, ada petasan dan lain sebagainya. Saya syukuri itu. Kemudian Tuhan berikan kami kendaraan, syukuri. Kalau kita mengalihkan pandangan, kok Tuhan tidak memberkati saya seperti dia ya? Jaga hati Tuhan, bukan hanya jaga hati kita, jaga hati Tuhan, supaya Tuhan tidak murka kepada kita. Bangsa ini dipelihara dengan oleh Tuhan kurang apa, Bapak Ibu? Sampai dia berkata Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Ya, ini kan kemudian masuk dan kemudian mereka berhadapan dengan orang Kanaan kok. Tanah yang diberikan oleh Tuhan bukan tanah yang kosong. Ya. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Ya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom, mereka berhadapan kembali, harus melawan bangsa lagi. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hatinya di tengah jalan. Baru saja mengalami kemenangan oleh karena Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Kami muak. Nah, disitulah kemudian Tuhan menyuruh ular-ular kedung di antara bangsa itu dan dia banyak orang. Ada yang bertanya pada saya, Pak Pendeta, kenapa tindakan Tuhan tidak seperti zaman dulu? Bapak Ibu berdosa, Bapak Ibu melakukan kejahatan, Bapak Ibu melakukan pelanggaran. Tapi kenapa kok tidak ada langsung dihukum oleh Tuhan? Ini bangsa pilihan, Bapak Ibu. Tuhan sedang berperkara dengan bangsa yang memang Tuhan pilih untuk mendidik kedisiplinan bangsa ini. Bayangkan ya, Bapak, dalam perjalanan di padang gurun Tuhan perintahkan untuk membangun tabernakel, untuk membangun kemah pertemuan. Ibaratnya gereja. Mereka harus pasang. Ya. Ketika Tuhan berhenti dan mereka memasang, mereka harus pasang itu. Dididik disiplinan. Begitu pula dengan kemarahan Tuhan itu mendidik mereka supaya mereka takut. Ini loh Allah yang hebat, ini loh Allah yang harus kita sembah. Apakah Tuhan berubah? Enggak. Saat Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saat saya melawan, melanggar kebenaran, jangan dikira Tuhan tidak menumpahkan amarahnya. Ada begitu banyak kesukaran-kesukaran hidup yang kita alami, walaupun tidak semua kesukaran hidup itu akibat dari dosa. Tapi yang pasti karena dosa maka saya mengalami kesukaran. Tidak semua kesukaran disebabkan karena dosa. Tapi bangsa ini Bapak Ibu berkata, kami muak menghina pemeliharaan Tuhan. Tapi mereka memerlukan. Keluaran 16 ayat 21 sampai dengan 22. Keluaran 16 ayat 21 sampai dengan 22. Setiap pagi mereka memungut, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaat memberitahukannya kepada Musa. Mereka perlu, Bapak Ibu perlu duit, Bapak Ibu perlu makanan. Kita perlu, tapi kadang-kadang kita tolak hal itu. Kok tiap hari ini aja? Kok tiap hari tahu tempe aja? Padahal perlu, sama seperti itu. Orang Israel perlu makanan, Tuhan pelihara dengan mana? Tuhan pelihara, mereka memerlukan, Bapak Ibu memerlukan, tapi kadang kita itu menolak apa yang kita perlukan. Kita kembali ke dalam konteks yang kita bicarakan, ada waktunya. Ketika
ada berhentinya mana itu menunjukkan ada waktu bergantinya pemeliharaan Tuhan kepada pemeliharaan Tuhan yang lain. Kok nggak ada di mana? Iya. Kok harus usaha tantangan? Dari memungut mana, bangun pagi tinggal keluar memungut mana, ya. Sekarang udah gak ada lagi, harus bercocok tanam. Dari hal yang ringan Tuhan ajak orang Israel itu untuk memeras, ya, untuk hidup lebih keras lagi. Di sini Bapak Ibu, saya sengaja menunjukkan. Di sini ada masa transisi yang membuat orang yang kuat itu akan menerima berkat yang lebih besar. Pergantian dari hidup yang ringan, hidup yang nyaman, dan kemudian Tuhan berhentikan berkatnya untuk beralih kepada berkat yang lain. Ya, ini ya pergantian ini ya. Kadang kita ini kemudian orang protes di situ. Tuhan, kok hentikan berkatku ini? Padahal Tuhan sudah mengalihkan. Seorang jemaat Bapak Ibu, seorang jemaat di Bogor begini, dia katakan begini, Pak Pendeta, kenapa tuh Tuhan buat usaha toko saya ini sepi? Tadinya ramai, sekarang tokonya sepi, sampai sepi kemudian dijual. Saya katakan namanya Posengki. Dia suka sekali nonton ibadah online kita. Saya katakan Posengki, apakah Posengki tidak melihat pemeliharaan Tuhan yang lain? Yang mana Pak? Dulu ketika toko ini lancar, anak-anaknya masih sekolah semua. Tuhan pelihara anak-anaknya ini sekolah lewat usaha toko yang lancar. Sekarang satu persatu anaknya selesai, kemudian selesai bekerja, tinggal satu anak yang masih sekolah. Coba lihat, Tuhan alihkan berkat itu lewat anak-anak Posengki. Oh iya, Tuhan sedang mengalihkan ini. Posengki udah tua, nikmati masa tuanya. Dan kemudian anak-anaknya ini menikah, tinggal keliling aja ke anak-anaknya. Lewat dari toko yang dia jual, tinggal hidup dari situ. Ada begitu banyak tipe-tipe ya, tipe-tipe Bapak Ibu ya, tipe-tipe pemeliharaan Tuhan. Dulu ketika anak kami sekolah pun juga maaf Bapak Ibu ya, saya tiba-tiba cerita saja, perpuluhan saya cukup bagus. Tapi kemudian bersumpah. Tapi saya melihat anak saya sudah selesai, kita sudah kerja, saya jalan. Saya melihat pemeliharaan Tuhan yang hebat. Ada waktunya. Hanya saja kita harus melihat di situ, melihat betul-betul melihat bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti. Masalah di sini. Saya yakin ada yang alami. Kenapa? Mana kok berhenti? Ketika mana berhenti, ada masa kita down, ada masa kita ini harus memiliki pergumulan dengan Tuhan yang lebih hebat. Tuhan sedang alihkan itu tanah pacul. Sudah cukup pemeliharaan Tuhan yang lalu, sudah cukup. Sekarang berganti kepada pemeliharaan Tuhan yang lainnya. Kita lihat ya kisah Elia. Elia pun juga mengalami hal yang sama. Ya, kita buka dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1
1 dan 2 dan 3 ya. 1 Raja-Raja 17. Mari kita lihat satu kisah ini. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 3. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ya, ayat yang keempat. Ayat keempat, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ya, Bapak Ibu, coba kita lihat ya. Setelah kemenangan, ya, kita lihat ya itu. Kemudian Elia berkata, tahun-tahun ini akan kering. Kenapa? Karena orang Israel yang dipimpin oleh Ahab itu menyembah Baal. Baal itu adalah dewa kemakmuran. Baal itu adalah dewa hujan. Dan Elia ingin membuktikan dewa yang kau sembah tidak akan mampu mendatangkan hujan. Kemudian dia katakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe itu ya, kepada Ahab, raja Israel yang menyembah berhala Baal ini. Dia katakan, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Pergilah dari sini, berjalan ke timur, bersembunyi di sana. Pemeliharaan Tuhan berganti, Bapak Ibu. Ya. Bergantinya pemeliharaan Tuhan yang dialami oleh Elia. Kamu sana ke Sungai Kerit. Ini kan tahun-tahun kering. Kemudian Tuhan memerintahkan kamu boleh minum dari air Sungai Kerit ini. Burung gagak aku perintahkan. Wah, dia nikmati tahun-tahun kering itu kan. Dia minum seperti orang Israel memungut mana. Demikian juga dengan Elia. Tinggal jalan-jalan kemudian ada burung gagak dia pelihara. Tapi setelah itu apa? Berganti kepada pemeliharaan janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17 baca ayat 7 sampai dengan, tentu tidak semua ya Bapak Ibu, tentu bisa membaca sendiri ya, sampai dengan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 9. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk di wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kau makan. Ya, saya bacakan ayat yang ke-6 ya. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ketika musim kemarau datang, Tuhan pelihara. Elia ini lambang anak Tuhan yang percaya kepada Allah Israel yang hidup. Lambang kita, Bapak Ibu. Kita mengalami musim kering, tetapi Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Saya sangat percaya, saya sangat mengaminkan Tuhan pelihara. Di musim-musim kering Tuhan pelihara kita. Tidak perlu Bapak Ibu memikirkan bagaimana cara Tuhan memelihara. Yang penting Bapak Ibu melakukan ya. Dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan, Bapak Ibu lakukan apa yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Nah, setelah itu sungai itu kering. Tuhan pelihara Elia pergi ke Sarfat. Di sana ada janda muda yang kaya. Betul?
Enggak ya Pak Ibu ya. Bukan jaga muda yang kaya Bapak Ibu. Enggak, jaga muda yang bukan jaga muda itu. Janda sama janda yang sudah tua kemudian miskin lagi. Coba bayangkan. Tuhan memelihara dengan cara yang di luar dari apa yang kita pikirkan, termasuk ini. Begitu dia kesampat ada janda yang sedang memungut kayu untuk masak buat roti tunggal. Nggak ada roti tunggal katanya. Yang ada sepenggal tepung dan sedikit minyak. Udah buat saya. Hebat Tuhan. Kita syukuri apa yang kita dapatkan. Pemeliharaan Tuhan ada waktunya berganti. Ada waktunya Bapak Ibu, Saudara berkat Tuhan, ada waktunya berhenti. Berkat Tuhan berhenti, tapi kita lihat pemeliharaan Tuhan terjadi. Bisa Daud, saya menyampaikan dulu Bapak Ibu dua contoh ini. Ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, tapi dalam proses transisi pergantian pemeliharaan Tuhan, dia ikuti dengan tetap di dalam Tuhan. Berperang melawan orang Filistin, majulah. Coba dibaca, sangat bagus ini. 1 Tawarik 14 ayat yang 10 sampai dengan yang ke-11. 1 Tawarik 14 ayat 10 sampai dengan 11. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tangan? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah dia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Amin. Daud bertanya kepada Tuhan, apakah saya harus maju melawan orang Filistin ini? Dan Tuhan kemudian berkata, majulah. Kita baca di dalam ayat 10 sampai dengan 11 tadi. Majulah, kata Tuhan, kata kepada Daud, majulah. Dan Daud memukul kalah orang-orang Filistin itu. Kita lihat Bapak Ibu. Setelah Daud menang, maka ada masa berhenti. Tapi musuh tidak berhenti. Musuh kemudian menyerang kembali di tempat yang sama. Daud bertanya pada Tuhan. Coba lihat Bapak Ibu ya. Musuh sama, tempat sama. Daud harus berperang dengan musuh yang sama di tempat yang sama. Seperti kemarin lah, nggak usah tanya kepada Tuhan, maju aja. Oh musuh sama. Hati-hati di situ Bapak Ibu. Ketika kita lepas dari Tuhan, kekalahan siap kita terima. Walaupun musuh sama, tempat sama. Ini orang ceroboh, nggak perlu Tuhan. Toh kemarin menang dengan cara yang begitu kan? Udah maju aja maju kemarin Tuhan. Nah, Daud tanya lagi, bagaimana Tuhan? Jangan maju. Coba musuh sama. Kenapa kita tidak menggunakan lutut kita tekuk di hadapan Tuhan? Dan kita itu sombong. Manusia diciptakan oleh Tuhan lemah walaupun mulia, karena Tuhan katakan gambar dan rupaku ada pada manusia. Tapi manusia itu lemah Bapak Ibu. Mata saya tidak setajam mata anjing, telinga saya tidak setajam telinga dari kucing atau apa ini. Manusia dilahirkan tidak langsung berjalan. Kambing dilahirkan, yang sekarang banyak disembelih. Kambing dilahirkan tidak usah nunggu sehari, sejam kemudian dia udah lari. Dalam rumah ini kenapa sombong? Musuh sama, tempat sama, nggak perlu Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan, jangan maju.
komentar. Nanti kalau kamu mendengar ada derap itu supra natural Bapak Ibu ya, supra ilahi ya, itu Tuhan yang membuat daun-daun pohon apa ya, keto ya, bergerak maju. Tidak berhenti Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan, kata Tuhan tidak pernah berhenti. Kadang yang berhenti itu kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga banyak orang Kristen kalah, banyak orang Kristen kecewa, banyak orang Kristen yang putus asa. Karena tidak memahami bahwa pemeliharaan Tuhan, ketika pemeliharaan Tuhan yang satu berhenti, kita ngomel, kenapa berhenti Tuhan? Ketika mana itu berhenti, Tuhan berkata, kerjakan itu. Ketika sungai Kerit itu kering, Tuhan katakan kepada Elia, pergilah ke sana, di sana ada janda Sarfat. Aku akan memerintahkan dia untuk memelihara kamu. Dan ketika sampai di Sarfat, loh, kok jandanya begini Tuhan? Ketika Daud menghadapi musuh yang sama, Daud bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ada waktunya. Ada waktunya. Tak usah takut, tak usah khawatir. Sebab Tuhan Allah mampu menolong sekalipun dengan caranya yang berbeda. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari, besar setiap hari. Saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk mempelajari kata penutup ini. Saya katakan kepada kita semua, jika kita percaya kepada Allah, percaya juga kepada cara kerja Allah, ada waktunya berkat Tuhan itu berganti, bisa berganti-ganti. Di saat kita merasakan berkat Tuhan, kita sudah nyaman dalam berkat Tuhan yang satu. Dan ketika Tuhan berganti berkatnya, kita seperti dikoyak oleh Tuhan, seperti digoyang oleh Tuhan. Dan mungkin kita bisa berkata, aku nggak mau Tuhan, aku mau seperti ini. Tapi ada waktunya. Tinggal sekarang kita memilih untuk tetap tinggal dalam Tuhan, maka kita akan menikmati pemeliharaan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa kudus menyertai kita mulai saat ini, besok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita masuk dalam kemuliaan Tuhan dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang menyediakan apa yang kita perlukan, Dia Allah yang memberkati, Dia Allah yang melindungi kita, Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dengan ucapan syukur di dalam kuat kuasa nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan Saudaraku, ini gereja sudah cukup lama, jadi nanti ada kejadian. Dan tadi malam Bapak Ibu ya, tadi malam kira-kira jam 8 atau jam 9 itu ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, di situ ada ambrol sedikit ya, dan saya harus naik untuk bersama dengan Pak Sapor masang banner itu ya. Jadi ini akan segera direnovasi, gereja ini akan direnovasi ya. Saya kira itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada jam-jam